والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pimpinan, alim ulama, para buya, para kiai, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus pembina Yayasan Ansar Sunnah, pimpinan Pondok Ansar Sunnah, para pimpinan madrasah dan program tahfiz atau khusus, para ikhwah asatizah dan ustazat, majelis guru, karyawan dan karyawati yang bergelar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama, dan yang saya banggakan, saya muliakan para santri dan santriwati bersama para walinya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang ini. Jadi mulai pagi kan sudah menjelang siang, kita dapat sama-sama duduk, walau hanya sekedar bertukar senyum manis semua. Berapa banyak sedekah yang sudah kita berikan hari ini, walau hanya sekedar berjabat tangan, sudah berapa dosa yang berguguran sejak tadi. Walau hanya sekedar bertukar pikiran, berapa ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan. Walau hanya sekedar memasukkan rasa senang dan gembira kepada saudara, dan Allah akan menggembirakan orang-orang yang suka menggembirakan orang lain. Berapa hajat sudah didapat, berapa pintu kebaikan sudah dibuka dengan adanya acara ini. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita ingin mendekatkan diri pada Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan pondok, para asatizah, para kiai, para buya, serta adik-adik santri dan santriwati dan orang tua. Tadi atau sejak kemarin sampai semalam dan sampai tadi pagi, Ahmad minta judul tema kajian ini. Saya tidak beri. Saya takut nanti apa yang sudah diumumkan ternyata berubah judulnya. Dia lebih baik tambah judul. Sama dulu ketika khutbah di Islamik, ketika Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi datang, saya diminta jadi khatib Jumat. Waktu itu protokolnya, apa istilahnya, protokolnya, protokol kepresidenan, menelpon saya minta konsep. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya kalau khutbah pakai konsep gemetar, tidak biasa, apalagi ada kipas angin nanti hilang kertasnya, hilang khutbahnya.
Kalau gitu tidak bisa Pak katanya, harus pakai konsep. Saya orangnya biasa saja, kalau tidak bisa cari pengganti yang lain. Cari pengganti yang lain. Karena saya tidak bisa pakai konsep dan harus pakai konsep, cari pengganti yang lain. Andainya tadi Dr. Buya Azhari bilang, Ustadz harus bikin judul, kalau tidak bisa, saya bilang cari pengganti yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, akhirnya terpaksa dia yang menyerah. Oh tidak bisa, kami cari lagi. Kalau tidak bisa, terima saya apa adanya. Soal apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab, huruf per huruf yang saya ucapkan, saya bertanggung jawab penuh. Untuk bahan laporan dan bukti fisik nanti silakan transkrip, karena saya rekam, markas juga rekam, Bapak silakan rekam. Saya sendiri juga buat rekaman, Islamik juga merekam, mereka pasti juga merekam, kan banyak intelnya tuh. Dan saya siap bertanggung jawab dengan setiap huruf yang saya ucapkan. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau judulnya mungkin berubah dari apa yang tadi saya bayangkan. Saya tadi membayangkan sesuai yang dikabarkan, bahwa yang datang adalah banyak wali santri. Ternyata yang di depan kebanyakan para santri. Tetapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan lebih pendek dari yang direncanakan. Ya, kalau direncanakan tadi 2 jam, karena berubah judul bisa saja 2 jam setengah. Makanya saya disuruh duduk, saya bilang lama nanti. Sengaja bawa sajadah ini. Ya biar pas sholat bisa langsung bawa sajadah. Tapi jangan risau. Antum barangkali sudah tahu metode saya. Kalau sudah paham, saya selesai. Dan ngangguk-ngangguk, apalagi anggukannya sudah dalam sekali. Saya sudah paham bahwa saya harus berhenti. Atau sudah mulai ada pergerakan perlawanan di sana sini. Di sini keluar, di sana permisi, di tengah pun sudah gelisah. Insya Allah saya pun tak akan nyaman. Jadi sama-sama beri kode, saya akan segera paham. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari, para asatizah yang memuliakan, sebenarnya kalau karena pendidikan tidak perlu lagi saya berikan tausiah. Masya Allah, yang hadir ini para ustadz dan buya semua ini. Ya, Dr. Azhari ini yang pimpinan pondok bukan orang baru bagi saya. Beliau yang junior tapi rasa senior. Tidak percaya? Kayaknya orang tidak percaya Ustaz. Saya sering jadi sopir beliau di Madinah. Kemana-mana saya sopirnya. Beliau tinggal duduk indah. Iya Ustaz. Kalau pas waktu makan, kami sering itikaf bersama dulu. Saya sering yang belikan nasinya, dia tinggal makan. Karena memang ini sesuatu yang berharga, bernilai tinggi. Oleh sebab itu saya bangga dan gembira ketika dia disambut di sini. Apalagi ketika saya mendapat berita beliau akan menikah dengan orang Ayuti. Ayuti. Kalau kami dulu mau jual itu sabuk doang awang Ayuti. Kalau orang nanya di mana alamatnya Ustaz, saya bilang Yuti. Yuti di mana? Mujolai. Jadi baru itu. Gitu. Ada wakil menteri luar Malaysia waktu itu, dia ketika saya memberikan istilahnya, mengomentari ceramahnya, saya disuruh maju, dia nanya, Pak Doktor daripada mana? Saya pun cakap daripada Riau. Saya bilang cakap awalnya dari Sumatera. Sumatera di mana? Saya jawab lagi, Sumatera di Riau.
Riau ke mana? Saya jawab lagi, Riau di Kampar. Awal dia bilang, jawab pertama saya jawab Sumatera, saya orang Sumatera katanya. Ini wakil menteri luar negerinya. Saya bilang lagi, dia tanya lagi, di mana di Sumatera? Di Riau. Dia bilang, saya orang Riau. Dia tanya lagi, Riau di mana? Orang Kampar. Dia bilang, saya orang Kampar. Ah, sekampung ya. Nah, dia tanya lagi, Kampar di mana? Ayuti. Saya bilang gitu, dia bilang saya orang Air Tiris. Pas saya bilang Air Tiris yang di mana, dia tidak punya jawaban. Tadi mana Ayuti? Tidak obera. Rupanya atuk neneknya orang Air Tiris. Jen mau jolai, tidak jolai sudah. Jadi waktu itu saya bergembira beliau akan ke Air Tiris dan dapat istri orang yang sudah saya kenal dari lama juga. Ayahnya, bukan istrinya, sampai sekarang tidak kenal loh. Ayahnya. Karena beliau dulu pernah jadi tenaga kesehatan di musim haji, saya bertemu. Adik-adik semua, kalau karena adik-adik mas santri dan santriwati ini dah sering dengar ustadz ceramah atau sering belajar, tidak perlu lagi tausiah, tidak juga ada keharusan saya datang. Masya Allah, para ustadz di sini ramai. Ada ramai. Ustadz Ishak ini sudah sejak SMA kita kenal ustadznya. Nah, pernah jadi lawan saya ini, tapi saya buat tidak berkutik. Nah, ya. Waktu itu, sekarang saya yang kalah. Nah, di musabaqah dulu saya dengan Dr. Zulkifli. Nah, semoga Allah menjaga semuanya, amin. Jadi ternyata jangankan teman di dalam ilmu ini, lawan pun ikut terangkat juga. Ma'asyiral kiram. Kenapa kita menuntut ilmu? Sejak dini lagi, sejak masih muda lagi. Kenapa tidak besok saja? Dah berbini, beranak pinak, dan seterusnya. Sekarang kan masih kanak-kanak lagi kita. Maka kita katakan sesungguhnya adik-adik ini, kita ini adalah yang paling mahal yang dimiliki oleh orang tua kita. Yang paling mahal yang dimiliki oleh orang tua kita. Ada orang seperti diceritakan oleh guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badr, dia bertanya kepada seorang penjaga Hajarul Aswad. Tentu pernah nengok orang yang jaga dekat Hajarul Aswad yang berdiri di atas pakai tali, dia bergantung di situ. Dan 20 tahun dia di situ bertugas. Waktu Syekh bertanya kepadanya, sudah berapa lama kamu di sini bertugas? Dia bilang sudah 20 tahun, Syekh. Apa kejadian paling aneh yang pernah engkau alami? Kejadian paling aneh yang engkau alami. Dia ingat-ingat, ada Syekh. Ketika saya sedang bertugas, ada seorang bapak-bapak. Kalau lihat dari negara Afrika Utara, tak Tunisia, tak Aljazair, Maroko atau selainnya, dia lupa dari negara mananya. Dia berdoa di Multazam, di Ka'bah, di Pintu Ka'bah. Lama sekali dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sambil menangis. Apa dia bilang? Ya Allah, si fulan, dia sebut nama saudaranya, razaqtahu auladan khamsa, kau beri dia anak 5. Si fulan razaqtahu minal aulad kaza, si fulan kau beri anak. Saya, kenapa engkau belum juga berikan? Memohon dan menangis meminta anak. Oh, ternyata anak itu adalah anugerah terindah
Bila seorang menikah tak punya anak, tak sempurna rasanya diri itu. Yang laki-laki merasa tak kesatria, yang perempuan tak merasa dia seorang istri yang sejati. Tapi ketika dapat anak, luar biasa gembiranya. Bukan hanya mereka berdua, seluruh keluarga, handetolan, sanak saudara, teman-teman, semua mengucapkan selamat. Barakallahu laka fil mauhubi lak, wa syakartal wahib, wa balagha sudda, ruzikta birra. Selaksa doa ini naik ke atas untuk kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah beri dia anak. Buktinya 18 tahun kemudian, Masya Allah, 18 tahun kemudian saya mendengar lagi orang berdoa juga di situ. Saya ingat suaranya suara itu. Saya perhatikan mukanya muka itu, cuma sudah agak tua sedikit. Ya 18 tahun agak tua tu kan. Ya saya, ya sudah tua. Beliau aja beberapa tahun berpisah, dah mulai nampak tuanya. Iya dari anak itu maksudnya, bukan dari yang itu. Iya dari kawan-kawan ini, bukan dari yang sebelah kanan. Paham tak? Antum terlihat lebih tua dari yang ini. Santri, bukan dari Pak Masri, enggak. Iya, Anda tahu. Perbandingannya ke sini. Nah. Jadi 18 tahun kemudian dia dengar lagi orang itu berdoa. Tapi doanya sekarang sambil menangis juga. Dia bilang, Allahumma amit waladi, Allahumma nahlu. Ya Allah ya Rabbi, dia doakan, ya Allah matikanlah anak saya sebulan. Sekarang dia minta mati anaknya. Kemarin nangis minta anak, sekarang nangis minta mati anaknya. Mendengar itu, naluri saya naik, bangkit. Ini tidak benar mendoakan keburukan untuk anak yang merupakan aset milik yang paling berharga, ini tidak benar. Apalagi ini dulu orang menangis minta anak. Akhirnya saya turun, katanya sedekati dia. Saya minta kawan menggantikan, saya dekati. Syekh, kenapa antum berdoa seperti itu? Bukankah 18 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, Anda yang menangis-nangis, memelas-melas kepada Allah minta anak? Ya benar katanya. Sekarang kenapa minta anaknya dimatikan? Dia bilang, demi Allah katanya, tak ada satupun keburukan seorang anak remaja kecuali anak saya lakukan. Bikin saya tak nyaman, orang tuanya tak aman. Untuk apa dia pun? Untuk apa saya punya anak? La ilaha illallah. Artinya kalau bahasa awal la puir ya, la badaun lidah mau jauh dah mau dia jauh. Akhirnya bosan orang tuanya sehingga lahir doa yang buruk. Tapi Allah menghendaki kebaikan bagi orang ini sehingga dia diingatkan, Syekh, kalau doa burukmu dikabulkan Allah, ada enggak untungnya bagimu? Ternyata enggak ada. Tapi andainya doa kamu anak dimatikan, apakah juga ada kebaikan bagimu? Juga tidak ada. Bukankah dulu Anda lama tak diberi anak, menikah bertahun-tahun tak punya anak, kawan yang seangkatan sudah 5, 4, 3 dan sebagainya, Anda menangis-nangis minta anak. Sekarang kok kenapa menangis pula minta dilenyapkan anak? Bukankah di sini dulu doa Anda makbul? Iya. Sekarang ralat doanya. Ralat doanya minta supaya anak itu disolehkan. Kenapa minta dimatikan? Kenapa minta dilaknat? Subhanallah. Akhirnya dia kembali berdoa, memohon kepada Allah, bertaubat dari doanya yang buruk tadi. Ini orang yang Allah ingin hidayah, cepat berubah. Tapi kalau orang yang tak mau hidayah, didoakan dapat hidayah, marah. Ada sebagian kita doakan dapat hidayah, marah dia. Memang saya sesat ya katanya. Memang saya sesat. Antum didoakan, bukan ke setiap akhir ceramah kita wabillahi taufiq wal hidayah. Itu doa kaum muslimin.
Bukan berarti ketika saya mengucapkan itu orang ini sesat semua supaya dapat topik dan daya, tidak. Tapi memang yang memang tak mau dapat hidayah itu, yang ibaratnya daging pun kita serahkan dikiranya bara api, roti pun kita berikan dikiranya besi bekarat. Tapi ini orang, masya Allah, Allah inginkan kebaikan baginya. Apa yang terjadi setelah itu? Ini yang menakjubkan. Ajaibud doa, keajaiban doa orang tua untuk anaknya. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, 2 tahun selepas itu, masya Allah, dia datang umrah lagi, berdoa lagi di tempat yang sama, doa yang mustajab di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di belakangnya berdiri seorang anak yang remaja, umur sekitaran 19 atau 20 tahun. Terlihat kesalehan di wajahnya, terlihat ketaatan pada orang tuanya. Kemana orang tuanya pergi dia ikuti. Subhanallah. Lalu saya turun lagi, saya bicara kepada orang itu. Dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antal ladzi da'awta qabla sanatin, kamu yang berdoa juga di sini 2 tahun yang lalu. Wa man hadzal walad, siapa orang ini? Inilah anak yang saya doakan dulu. Allahu akbar. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Ternyata ditanyakan kisahnya ke anak itu, bagaimana kok bisa berubah sebegitu cepatnya? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Di saat yang sama, ketika orang tuanya berdoa di multazam, di sana pas waktu dikumandangkan azan sholat asar, dan di saat itu mendengar suara azan sang anak yang selama ini, ya, kalau dengar azan itu seperti syaitan dengar azan. Gimana syaitan kalau dengar azan? Hah? Lari, terbirit-birit. Tapi sekarang entah kenapa, tanpa dia sadari, ada sesuatu yang masuk ke dalam hati, menarik dia untuk bersuci dan bersih-bersih, kemudian menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah terminal terakhir yang memisahkan dia dari lembah maksiat dan durhaka, menuju kepada lembah taat, menuju kepada taman-taman ketaatan, ketakwaan, dan kedekatan, serta berbakti pada orang tuanya. Allahu akbar. Allahu mayuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, saya hormati, sebegini cukup? Sudah cukup atau belum? Hah? Cukuplah, baru saya. Tidak usah lama-lama, ini aja pegang, bahwa doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajab. Baik, lanjut aja. Berapa menit saya tengok dulu. Baru 20 menit. 20 menit cukup lah. Biasa orang kultum cukup, ini masa 20 menit sudah cukup. Baik, saya sambung lagi lah. Kayaknya belum ada yang paham. Belum ada yang paham. Belum ada yang ngangguk-ngangguk. Apalagi anggukannya dalam. Baik. Sekarang saya nak tanya. Tadi saya Ustaz menyebut ada beberapa negara di Afrika Utara. Ada yang bisa ngulang? Yang bisa tunjuk tangan. Alhamdulillah. Nggak ada urusan. Nah, beberapa negara di Afrika Utara. Afrika Utara itu adalah negara-negara Arab, orang-orang Arab. Ada Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maroko. Baik. Kira-kira kita ingin enggak
ayah dan ibu kita bila ingat dengan kita atau melihat kita, mereka menaikkan selaksa doa, doa kebaikan atau doa kekecewaan. Hah? Ingin doa kebaikan atau doa kekecewaan? Doa kebaikan. Maka kita berkepentingan untuk menjadi anak-anak yang bila dilihat ingin didoakan oleh orang tuanya kebaikan, dilihat oleh masyarakat mereka mendapatkan selaksa doa untuk semakin dibaikkan, dilihat oleh guru-guru, para ustadz dan buya kita, kita ingin mendapatkan doa kebaikan. Mau? Tentu mau. Sebab kaum muslimin dan muslimat, doa orang tua itu subhanallah luar biasa. Ada orang tak ikut tes tapi lulus. Tapi ada orang yang lulus tes tidak lolos. Paham? Bahasa buat contoh. Ustaz punya teman orang Kendari. Waktu itu ada tes untuk ikut jadi dai di salah satu daerah di Arab Saudi. Jadi dai di Arab Saudi kan gaji dainya rendah Ustaz. Kalau di sini tinggi. Di sana hitungnya ribu, di sini hitungnya juta. Hah? Di sana mungkin dapat paling 5.000. Kalau di sini dapat 1,5 juta. Mana yang banyak 5.000 dan 1.500.000? Hah? Kali banyak kan? Baik. Di saat waktu tes untuk ikut jadi dai itu, dia hanya lulus di Dammam. Pas orang tuanya datang, maknya datang haji. Ya Rabbi, ya Rabb, ibuku atau ikut tes pekerjaan ini. Sewaktunya persis sama, nyambut mak saya atau ikut tes, dan tesnya saya entah beberapa hari pula. Hanya dia bilang biarlah saya menjumpai mak saya daripada ikut tes ini. Allah mudah-mudahan ganti nanti. Subhanallah, dia tinggalkan, dia sambut ibunya. Subhanallah, ketika pengumuman dia dapat panggilan, dihubungi, Assalamualaikum fulan, naam, raja'na fil maktab, silakan datang ke kantor, Anda ditunjuk untuk jadi dai di tempat yang Anda inginkan. Oh, di Dammam. Subhanallah, tak ikut tes, lulus. Itulah doa orang tua. Itulah doa orang tua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi berapa banyak orang yang sudah lulus tes tapi tak lolos. Harus bawa tes. Harus bawa tes. Nah, ujung-ujungnya minta juga sama orang tua tasnya. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebenarnya ayah dan ibu punya kepentingan besar pada kita, dan kita punya kepentingan lebih besar pada orang tua kita. Tahu enggak kebutuhan ayah kepada anaknya, dan tahu enggak gimana kebutuhan anak pada orang tuanya? Makanya kedua-dua kita dapat perintah dan wasiat dari Allah. Anak dapat perintah, wa wasaina al-insana biwalidayhi. Sambung. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada, wasiat itu kan perintah, sehingga wajib dilaksanakan. Kami perintahkan kepada manusia untuk berihsan kepada kedua orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Dan orang tua pun
diwasiatkan Allah untuk juga memelihara dan adil pada anak-anaknya. Yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepadamu untuk mengurus anak-anakmu dengan baik. Sampai-sampai untuk pemberian pun harus adil antara anak-anak kita. Jadi ada kepentingan bolak-balik. Orang tua yang paham dan sadar bahwa yang mereka cari harta duniawi itu tak seberapa dengan anak-anak yang mereka miliki. Tak seberapa. Harta-harta itu tak seberapa dibanding anak-anak yang dia miliki. Apa sebab? Harta ini kalau tidak digunakan ke jalan yang benar, justru menjadi fitnah yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Nah, ketika seorang ayah dan seorang ibu memilihkan untuk anaknya tempat yang nyaman dan tenang, yang mendidiknya dengan penuh hikmat dan ilmu, berarti dia sudah menyiapkan anaknya menjadi sumber penghasilannya yang tak pernah putus di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaik-baik anak itu adalah waladun salih yad'u lahu. Idza mata ibnu Adam inqadha'a, tua memasukkan anaknya ke pondok, maka dia mendapatkan minimal dua. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Dan tidak mustahil pula orang tua mempunyai sedekah jariyah di tempat pendidikan anaknya. Sesuatu piti pembangunan ni, ada uang pembangunan lain, uang pangkal ada, nawo juga. Dan nonjong nawo kini lah, tak minta kena salah faham lah. Ada uang pangkal lain, uang bangunan sama. Ayolah, encak uang pangkal buat le, jangan uang bangunan. Uang pangkal lebih leluasa. Uang bangunan tak masuk ke bangunan, tak bisa kau untuk layarin. Nah, sedangkan yang perbaiki tak si bangunannya lah. Lampu mati kan diganti juga. Apa leh? Jalan belakuk kan ditimbun juga. Ya enggak? Motor operasional posuk kan ditumbuk juga. Ya. Jadi ada namanya uang pangkal, bukan uang pembangunan. Itu rahasia perusahaannya. Bukan rahasia bagaimana kita punya keleluasan untuk menggunakan di jalan-jalan yang memang diperlukan. Jadi memang diperlukan. Sebagian orang bangga dengan detailnya. Uang listrik, uang ayu, uang gole, uang tada, uang adla palmeja, uang tip, uang list, apa namanya, uang tisu, uang uang kit, uang dan sebagainya. Saya tidak setuju dengan terlalu detail, mempersulit. Memang modelnya bagus, teratur, tetapi ketika penggunaan mempersulit. Abi uang tisu, uang lampu masih ada. Tisu lah 3 bulan lah kan untuk akhir tahun, tisu tak pakai tisu je lah. Amun bahasa lemo guru dak ape malap lah. Apa sebab? Piti tisu labi. Kan ya? Kan ya tak? Nya bahasa ben tisu 50.000. Cukupnya. Sedangkan uang keran yang usah ndak usah setahun dulu dah. Kalau dia piti 30 juta tu itu. Tisu labi 3 bulan menjelang akhir tahun, akhirnya tidak ada tisu leh. Ada tamu terpaksa direktur atau pimpinan yang alun piti untuk beli tisu. Nah, oleh sebab itu detail itu tidak baik. Mohon maaf. Kau sosok aja lu kene lah. Ya, sebab ada sebagian pimpinan mengatakan detail itu bagus, enggak.
saya sudah merasakan jadi pimpinan juga, ya. Jadi kadang kodok lampu padam tidak bisa diganti nanti di keluarga ke rumah tanggaan diajun bulan nikah 10 bulan mendatang tak kalau ketika lah terlampau tahun tidak bisa kalau lebu ya anggaran lah berubahnya acak lah. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu detail joleh untuk kalian untuk nang ini harus ada mulia seketik lah kaum muslimin dan muslimat di mana sampai di mana tadi tak seulang dari awal ya. Sampai di mana tadi? Kalian ditinggal sebentar aja dah pergi ke mana-mana. Ikut contoh masuk ariak dan ayam dalam apa? Dalam baladi. Kalau masuk 2 atau kalau 5. Kaum muslimin dan muslimat, kita sampai tadi pada masalah bila seorang meninggal terputus penghasilannya. Terputus pahala itu kan penghasilan kita yang berlaku dunia akhirat itu hanya pahala. Kau gaji cek dunia berlakunya, tapi pahala berlaku dunia akhirat. Makanya kita beramal tuh jangan kejar gaji. Makanya selalu saya bilang, Ustaz tak bergaji tak masalah asal dia ada piti. Iya, dulu pernah SK kamu terlambat kan, minta buat SK Ustaz, buat surat permohonan dan tak ampun permohonan dan cik je melamar bini. Selain melamar bini nak mau melamar jabatan tak kena lamar nak. Kalau ada tentu nak jadi presiden 2024 jen jadi dan saingan dan tak kena melamar nak. Paham tak? Selama pakai mendaftar mau jadi presiden dan tak akan jadi nak. Jadi so. Nah. Tak paham? Hah? Enggak. Lah tak tahu no boleh pun maju. Tak ada oleh Pak Jokowi lah pun dia 2 periode kan nangnya lah tahu je kan kalian lele tak Anies misalnya lah latah tapul halang lo langkah misalnya sianu tak ada nomor le atau pasal madu ke sudah sepanjang nangnya pon aja dulu nyi kalau le tak ada nomor le amunya nomor paham tak lain tapi kalau masih menuli formulir bersedia fakta integritas kemudian pelok ke rumah sakit jiwa kali uji kesehatan jiwa sudah itu sakit jiwa dan natural walaupun ceramah sakit jiwa kodoknya tapi kalau kan meresok kejiwaan jelah ya, kalau itu syarat jalan alhamdulillah cak sehat walafiat jenang baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pahala penghasilan yang tak pernah terputus itu inilah diantaranya. Masih ada yang lain tapi kita fokus yang 3 ini aja biar tak panjang nanti. 1 sedekah jariah. Mungkin orang tua kita punya sedekah jariah di sini. Walaupun hanya misalnya tiang itu dulu itu piti oya sipulan. Apalah? Karpet. Nah, karpet copet habis. Lama lagi dah. Tiang bendera misalnya kan. Selama masih digunakan dan dia ikhlas memberikan, jadi sedekah, jadi wakaf dia. Makanya apapun yang diminta oleh pondok, kau coba pesan sponsor lah, enggak. Memang begitulah. Dunia pendidikan itu tidak akan jalan kecuali dengan sokongan. Sokongan itu ada pikiran, sokongan itu ada motivasi, sokongan itu ada ilmu, sokongan itu ada tenaga, sokongan itu ada dana. Kalau kita merujuk kembali kepada as-salaf, seperti kata Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, man talaba hadzal ilma aflas. Siapa yang menuntut ilmu ini karena dia mahal, mesti bangkrut. Mesti bangkrut. Jadi bukan untuk menabung harta di sini, tapi untuk menabung pahala. Makanya Yahya bin Ma'in, pernah kalian dengar nama Yahya bin Ma'in? Tiboken kamai umama. Tiboken kamai umama ke Baghdad. Itu ditinggalkan warisan oleh orang tuanya tidak kurang dari 300.000 dinar. Centong 3.000 dinar Pak. Capek. 3.000 dinar itu kalau 2 juta aja sedinar, lebih kurang 700 miliar lebih. Habis untuk menuntut ilmu.
Sekarang saya nak nanya, siapa kalian yang sudah memakai uang 1.000 dinar selama belajar kan? 1.000 dinar berarti 2 miliar. Ada? Ada? Ada. Berarti makanya kita seperti inilah adanya. Seperti inilah adanya kita. Jelas kaum muslimin. Ya, kalau kita hitung lagi infaknya Abdullah bin Mubarak untuk para penuntut ilmu dan para ulama, oleh tidak terhitung, tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Itu tanpa proposal. Makanya kalau berinfak itu jangan tunggu proposal dulu, karena proposal terpasuk kadang-kadang. Terpasuk lah tiba proposal tu, tidak jauh pay ustaz dulu kan? Ini lah pok kali bolak balik ustaz tidak jauh pay murah. Akhirnya terpasuk juga kau boleh. Kau aja biti. Tapi kalau memang inisiatif sendiri, karena memang ini adalah investasi paling bernilai, paling berharga, yang Nabi SAW disuruh oleh Allah minta tambahan terus ilmu ini, yang menjadikan anak-anak kita yang berharga ini semakin berharga dengan ilmu. Dan kita tinggal menerima hasil walaupun sudah di alam baka. Ketika dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Tuan di sana di barzah datang utusan, Ustaz naik tingkat Ustaz. Lalu dia bilang, min aina hadza ya Rabb? Ini dari mana? Ada kenaikan pangkat yang tidak diurus oleh kita setelah mati. Ini disebutkan hadis Nabi SAW. Diangkat derajat orang tua yang mendoakan anaknya tadi. Setiap berdoa diangkat. Dia bingung, dari mana? Kok ada kenaikan pangkat? Kan kita bilang, biasanya kenaikan pangkat ketika diurus ya, kita yang urus. Sekarang enggak. Diangkat terus. Dari mana? Bistighfari waladika lak, karena anakmu memohonkan ampunan untukmu. Yang akan ingat berdoa itu kaum muslimin dan muslimat yang seperti ini, yang seperti ini, bukan yang punya harta banyak lalu menyewa orang sekampung untuk mendoakan setiap munasabah. Anggaplah ada menikah hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun hari. Ya mana tahu kan, haul tiap tahun dia kan kumpulkan orang. Tidak pernah ada doa anak yang naik, yang adalah doa orang-orang yang, kan mohon maaf nih kalau bahasanya kurang tepat, anak-anak yang sudah disogok dulu, disogok orang untuk berdoa, habis itu baru dipaksa minta kiriman doa. Mohon maaf kaum muslimin muslimat. Ini terlepas dari masalah sampai tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai, Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan sampai, sebagian ulama imam kita Syafi'i mengatakan tidak sampai masalahnya. Tetapi ketika orang berdoa itu, tahu tidak dia doanya dikabulkan atau tidak, atau bacaannya diterima atau tidak? Kalau tahu, kalau dia tahu sempat misal tahu berapa nilainya, kira-kira mau tidak dia mentransfer pahala itu? Padahal dia tengoknya saldonya dia semakin berkurang. Sempat saldo kita, tahu kita saldo pahala kita berkurang sedikit, lalu orang minta tolong transfer ya ke rekening saya, mau enggak kira-kira? Mau? Walaupun sudah ditraktir makan. Kan ada nasi berkahnya itu. Traktir makan, ternyata kita lebih membutuhkan pahala. Makanya pahala yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu semua yang katakan, dan yang ulama lain yang mengatakan sampai, itu maksudnya inisiatif sendiri dari orang yang berdoa. Misalnya saya sekarang mampir di Masjid Ansar Sunnah, buka Quran, saya baca apapun, nak Yasin baca tidak masalah. Yasin kan Quran kan? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Karim. Nah, terus sampai akhir. Lalu saya bilang berdoa, ya Allah, tadi tanya Ustaz Faisal boleh berdoa setelah baca Quran? Ustaz, jangankan setelah baca Quran, tengah-tengah baca Quran disuruh oleh Nabi berdoa. Nah, maksudnya rupanya baca Shadaqallahul Azim katanya kan.
Kadang jemaah kadang banyak tanya, Pak Yan jelaskan katanya. Nak baca sadaqallahul azim. Ini mana yang lebih utama, baca sadaqallahul azim daripada membaca wa huwal azizul hakim ni tadi. Hah? Ulang dia, enggak paham pertanyaan nampak. Misalnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Kan orang kan enggak nyaman baca kalau kecuali baca sadaqallahul azim. Menurut tuan-tuan dan puan, mana yang lebih afdal? Qauluhu ta'ala waladdallin dari perkataan qari sadaqallahul azim. Hah? Tak aja paham lah. Dan ulang dia sampai paham. Ya, kalau tak bisa. Ulang dia. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Mana lebih afdal? Waladdallin kan firman Allah itu daripada perkataan qari sadaqallahul azim. Mana? Ibarat makanlah kekonyangan tu nak nambu je lah. Engkau anggap kawai dulu kan. Nyalah konyang lah buncit dia makan. Jadi tidak bisa dibandingkan perkataan waladdallin perkataan Allah dengan sadaqallahul azim perkataan qari. Oleh sebab itu apa dibasuh je lah. Ya terlepas dari pendapat ulama boleh atau tidaknya. Ini kadang terpaksa lah. Kadang penilai kadang kalau tidak baca sadaqallah kurang nilai kan. Nah, itu tuh. Keliru antum. Nilai yang tadi lebih tinggi daripada nilai sadaqallahul azim tadi. Oleh sebab itu tidak perlu ya payah mana. Tak apa baca lu Ustaz, taklah lama rajanya. Apa dah tak lama. Nya ketika baca Quran tadi sakitnya. Nanti mau baca sadaqallahul azim sehat. Antu lama sadaqallah daripada antu lama le sadaqallah pada Al-Quran tadi. Jangan tak. Ketika baca sadaqallah sehat ketika baca Al-Quran tadi sakit. Tentu lama le sadaqallah. Ini terlepas dari berbagai pendapat ulama dalam masalah ini. Baik. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai? Tak kan lah. Kuan sah okey nak? Nah, itu lah. Itu citurnya. Yang kaji tadi. Hah? Tak seulang dia. Tak seulang dia. Penghasilan yang tak pernah putus. Sah? Di antaranya adalah doa anak, bukan doa orang yang disewa oleh anak. Kan ini sudah sampai tadi. Anak wa ajau mancai piti nak lay jadi uang supaya kamu nanti beruang. Ya dia sudah beruang sodoga gau dah. Ya. Sodoga gau dah. Kadang-kadang mohon maaf tadi anak sebenarnya anak sampaikan juga tapi dia dengar juga ceramah tadi Ustaz Nuzul tadi ya. Ada orang subhanallah ini gara-gara beruang ini. Gara-gara beruang. Dia dapat 100 juta, ini dapat 10 juta, marah dia pada orang yang dapat 10 juta itu. Padahal dia dapat 100. Apa dia dapat untuk dia? Jelas saudoronya kan. Ada orang sudah memegang 80 jabatan, ini orang baru 1 jabatan, dia usahakan orang ini jangan dapat. Ya 80 ini tidak terurus lagi. Sehingga ketika ada orang yang seperti itu ke teman saya, orang Uzbekistan mengatakan, itu contoh apa Ustaznya? Nih, saya kena nyambut nomor deh. Apa tuh nampak nama gonggong, apa nama? Nama gonggong. Raja Gogo. Apa namanya? Gogo ya? Taib. Yang Gogo. Jadi, dia dikasih tulang berapapun, itu diambilnya. Lepo Nabi tulang tu ya. Tulang lepo Nabi dan jono. Tasawuf aja dia akramakumullah. Lepo Nabi tulang tu dah. Hah? Dah dua bila.
tulang apa makan sakoy itu. Tapi kalau coba diambil ada uang sang, siap jadilah. Alun sampai ke kumpulan tulangnya rut kau jauh dulu. Iya, alun tulang hijau lah, masih tulang di area bebas bu. Nan siku kan ambil kan nampak deh kau jauh deh no. Apa sebab? Apa sebab? Lobo atau loba. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Yang begini ini gara-gara beruang, ingin anaknya jadi beruang, semuanya jadi milik dia sendiri. Kita enggak. Kita harus anak kita menjadi anak yang saleh. Nah, ma'asyiral kiram. Makanya para orang tua dulu, berapapun yang dibutuhkan untuk anak menuntut ilmu, mereka tak pernah mengeluh. Sampai-sampai seorang janda ketika kematian suami, ibundanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ibundanya Imam Malik, ibundanya Imam Ahmad, ibunda Sufyan Ats-Tsauri, dia katakan, wahai anakku, ibu yang tanggung biaya kamu, ibu yang bekerja ke pasar mencari nafkah. Tapi tengok ya, ini penting anak. Ini penting didengar ini. Tengok 3 hari kau menuntut ilmu, ada bekasnya dan pengaruhnya pada dirimu, jadi tambah baik adabnya, teruskan. Hanya waktu 3 hari. Tidak ada 3 tahun, tidak ada 3 bulan, tidak ada 30 hari, tidak ada 100 hari pertama, tidak ada. 3 hari. Kalau kau berubah, teruskan. Fa'anta min ahli. Famdi ala barakatillah. Tapi kalau tidak, balik aja lah ke rumah nak. Ikut ibu bekerja, sama-sama kita cari nafkah. Subhanallah, ibu yang luar biasa. 3 hari nak, kalau tak berubah tambah baik amalmu, tak berubah tambah baik adabmu, akhlakmu, tinggalkan. Kamu tak berhak untuk ilmu. Karena memang ilmu ini membentuk. Nah, ini yang kita jadi poin kita hari ini adalah ilmu yang membentuk. Oleh sebab itu kita tidak mesti merujuk seperti apa para sahabat dulu, sehingga mereka baru masuk Islam siap berangkat ke medan jihad tanpa ragu, tanpa tanya-tanya lagi. Imannya sejak dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siap dengan apapun konsekuensi dari 2 kalimat tersebut. Sampai-sampai mereka bisa rela meninggalkan harta bendanya demi kalimat ini, rela untuk meninggalkan jabatan dan kedudukannya demi kalimat ini, meninggalkan tanah airnya untuk mengejar kalimat ini. Simpulnya ada pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa 2, al-huda wa dinil haqq. Apa makna huda? Apa makna huda? Petunjuk. Apa makna petunjuk? Petunjuk biasanya dipasang di mana? Di jalan. Supaya apa? Tidak ada yang tersesat. Nah, bila kita tersesat, bila tidak ada petunjuk, kalau ada petunjuk kita tak tersesat, atau bila ada petunjuk tapi kita tak mau ikut, maknanya harus ada ilmu. Makanya Ibnu Abbas dan murid-muridnya seperti Mujahid, Ad-Dhahhak ibn Muzahim, Qatadah ibn Da'amah As-Sudusi menafsirkan al-huda dengan al-ilmun nafi',
Itu salah satu tafsir pada kalimat al-huda. Nabi itu diutus Allah untuk membawa ilmu. Apa sebab? Sesatnya orang jahiliyah karena tidak ada ilmu, bukan tidak cerdas. Orang cerdas sejak di mana-mana pun, orang kafir, musyrik, semuanya cerdas. Tapi mereka tidak berilmu. Maka datang Nabi bawa ilmu. Ilmu cukup? Tidak. Mesti dinil haq. Dinul haq juga tafsirkan di antara tafsir oleh para ulama adalah al-amal as-salih. Nah, inilah yang akan membentuk kita berubah. Setiap dapat ilmu bertambah amal kita. Setiap bertambah amal bertambah saleh kita. Inilah yang disebut dengan waladun saleh itu. Berilmu tak diamalkan tak saleh. Beramal tanpa ilmu juga tidak saleh. Sampai dia berilmu dan beramal baru dikatakan saleh. Nah, kalau demikian, maka tempat yang paling sesuai dan paling tepat dan waktu yang paling munasabah dan benar tempatnya adalah di pondok-pondok. Walaupun pelajaran umum misal, tapi dia tinggal di pondok. Yang kedua, di umur-umur yang seperti ini belum ada tanggung jawab. Ustaz nak bercerita sedikit boleh? Boleh. Ketika belajar, biasalah orang tua kita ingin kita nak jadi orang, sah? Ya, ingin kita beruang, bukan beruang. Nah, wajar. Ingin kita dapat jabatan, benar. Orang tua kita seperti itu. Tetapi ternyata seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, ilmu menunjukkan kita jalan yang lebih hebat dari itu. Bukan untuk tujuan duniawi. Talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa yakuna lillah. Kami nuntut ilmu awalnya bukan karena Allah, tapi ternyata ilmu itu tidak mau masuk kecuali lillahi ta'ala. Mesti karena Allah. Di saat masuk dulu di, kalau cita-cita awal dulu nak jadi arsitektur, atau arsitektur, ahli teknik bangunan. Apa sebab? PT banyak, kan ya? Kan banyak PT arsitek. Asal berkaitan dengan bangunan mesti banyak PT. Nak developer, nak kontraktor, nak koruptor. Asal berkaitan dengan bangunan pasti banyak duitnya. Itu cita-cita SD dulu. Habis itu masuk pondok, bercita-cita pula pergi ke luar negeri, ke Mesir. Tamat pondok, berubah haluan ke Libya, Jakarta. Sampai di Libya tercampak ke Madinah. Tapi sebaik-baik tempat tercampaknya. Nah, sehingga banyak yang bercita-cita tercampak pula ke Madinah. Masuk di Madinah, kami datang terlambat. Oleh sebab itu, saya nak masuk kuliah dicegat, harus masuk persiapan bahasa. Tapi dasar saya tidak semudah menyerah. Saya tidak mau. Saya harus masuk kuliah. Tidak boleh masuk kuliah hadis kalau sekarang. Kalau nak masuk kuliah hadis, persiapan bahasa dulu tahun depan. Harus mulai dari awal semester. Setengah semester terlambatnya. Sampai saya digertak, kalau kamu nanti gagal dipulangkan. Saya bilang pulang kemana? Ke Indonesia. Tidak apa-apa, ketemu emak saya. Kecuali ke Guantanamo diantar, tidak mau saya. Tapi kalau diantar ke Indonesia, balik lagi ke Mujolai, balik gitu, tidak ada masalah. Dontong suat dicapek bini kang damak kan. Nah, masyaallah kira akhirnya saya masuk hadis. Nah, masuk hadis itu banyak yang mewanti-wanti. Masuk hadis itu payah kuliah ala tomat payah cai kojo. Memang orientasi kojo kan. Payah kuliahnya, payah cari kerja. Anak karena lu gua aja waktu itu, saya jawab,
Banyak orang tak sekolah sebanyak-banyak kojo. Tak sekolah sebanyak-banyak kojo. Dan tengok lu orang kayo, atu-atu tak sekolah. Atu tak sekolah. Kalau kan kojo sekolahnya dan jen sekolah lah. Kan dia? Coba non kayo-kayo wono. Dalam majalah Forbes orang paling kaya dunia itu 10 orang terkaya, 9 bukan sarjana. Jadi siapa yang nak kojo, jak kini bekojo. Jangan sekolah. Sebab kita cari ilmu ini, cita-cita kita lebih tinggi dari sekedar kerja. Kita nak naik ke surga Firdaus. Sah? Kita nak beristri bidadari. Kita nak minum dari telaga Nabi yang cawannya lebih banyak daripada bintang-bintang yang tinggi. Kita ingin mendapatkan kerlingan bidadari, sekali kerling terbakar seluruh bumi. Kita ingin minum dari, atau kita ingin berteman dengannya yang harum, ya harum napasnya tercium dari jarak yang jauh. Bahkan kalau meludah dia kira ada seluruh samudra ini, manis seluruh samudra. Tak mau? Mau? Kalau cari duit dunia ni berapa lah, istri tercantik pun sering juga menyakiti barangkali. Ya tak? Tak ada yang beristri sebaik apapun yang tak pernah menyakiti suami barangkali. Hampir-hampir enggak ada ya, hampir-hampir enggak ada. Tapi alhamdulillah suaminya penyayang-penyayang. Disakiti pun tambah sayang. Ya, ketika kau marah semakin cantik nampaknya. Itu sebelum jadi. Setelah jadi senyumnya pun nah itulah naudzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, tidak dapat kerja pun tidak masalah. Alhamdulillah tamat S1 pun sudah ada 3 tawaran kerja. Ya, 1 dapat tawaran jadi ketua yayasan di Jawa Barat. Ar-Raya, tempat Ustaz. Saya mau belajar di Ar-Raya dulu. Tidak ada Ar-Raya sekarang? Ada. Nah, andainya saya mau berhenti kuliah waktu itu, artinya cuma S1 di Madinah, saya yang pertama jadi ketua yayasannya insyaallah. Nah, menteri enggak? Enggak, gue mau cabut dong, Pak. Langsung enggak pakai assessment nah. Yang kedua dapat tawaran kerja, di antaranya lupa pula yang kedua. Yang ketiga lah saya ingat sekarang. Kemarin ingat yang kedua. Yang ketiga ada dosen doktor itu bilang mau enggak jadi sopir anak saya. Nah, kan kerja juga itu. Lebih mahal gaji daripada dosen di sini, Ustaz, daripada guru Ansar. Serius? Nggak tahu tuh guru Ansar apa, Ustaz? Nanti nama aku. Jangan ibu hati juga. Ini ibu hati juga. Nya lu nado Abdullah Mubarak sih kau boleh, iya kan? Kalau lu nawa Abdullah Mubarak sih kau, inya tanggung gaji-gaji guru kau sodo. Nah, nanti di yayasan cek kayak loke aja dulu. Dibayar di awal 20, jadilah 10 dinar sebulan sang. 10 dinar 25 jutanya. Kalau lihat ada Abdullah Mubarak baginya sekeneknya, nyapa guru satu kali 25 250 juta sebulannya. Kalau di Abdullah Mubarak tidak bayar udah. Inya penghasilan sebulan 5 miliar. Itu 250 juta banyak? Enggak? Doa kalau Allah, ya Allah, guru-guru khususnya. Ya Allah, jadikan si fulan seperti Abdullah ibn Mubarak yang dulu membiayai Sufyan Ats-Tsauri, membiayai Al-Auza'i, membiayai Sufyan bin Uyainah, membiayai Fudail bin Iyad tanpa proposal.
Kalau bisa ya ustaz-ustaz kok jadi subuhnya buat proposal lah. Ya khususnya para pejabat kok sampai tuntun jadi pejabat so embojo lah jangan pakai proposal ke perlu dianton. Maluan kami mau buat proposal lah tuntun. Maluan. Coba bapang lah. Kalau tidak buat proposal tidak kalau gaji guru. Tapi banti angkanya. Nah, itu masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi saya simpangnya? Jadi sopir. Antum itu apa ya? Jadi dimintanya saya ngantar anak sekolah sekalian ngajarnya Al-Quran. Kan bagus, mulia itu. Itu aja, ngantar anaknya sekolah dan ngajarnya Al-Quran, tahfiz. Nah, cuman saya masih punya prinsip waktu itu ndak pulang ke Indonesia kecuali sudah bawa S3, bukan istri, S3, S3, dan mesti di negara Arab, mesti di negara Arab. Nak di Madinah alhamdulillah, nak di Mesir tak masalah, ke Sudan pun saya siap, apalagi ke Maroko yang kabarnya di sana orang-orangnya cantik-cantik, kabarnya apalagi Sabta. Saya tahu itu karena baca buku. Ya dalam buku sejarah disebutkan. Tentu saya sebutkan pula. Ada yang tertarik? Ada? Saya tinggal kontak. Iya, teman saya ada mahasiswa atau siswa Ansor Sunnah nak menikah sama orang Maroko. Insya Allah tidak payah dah. Saya pun yang begini gantengnya pernah ditawarin juga untuk menjadi untuk dicarikan istri orang Maroko. Untung tidak jadi lah. Ya ceritanya waktu itikaf itu nih sama Ustaz Azali nih itikafnya, Masya Allah. Kami dilihatnya setiap hari baca buku Ustaz ya, Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Barakat buku itu Ustaz, Masya Allah. Iya, barakah. Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Diperhatikan terus sama Pak tuh. Aneh kami rajin begitu dia. Beliau tah gimana makannya selalu masuk makanannya, makan khas Maroko pula. Saya selalu diajaknya makan. Lalu diajak cerita, saya bilang saya sedang S2 di jurusan hadis. Besok kalau kamu selesai S2, saya nikahkan sama orang Maroko katanya. Wih, berbunga-bunga aja. Nah. Lalu temannya, bukan temannya, adiknya dia bilang, bapak tuh kontraktor dia, kontraktor, developer di Maroko. Dia punya banyak apartemen. Lalu adiknya bilang, bilang sama dia, sama anak bapak saja gitu. Saya bilang ada anak gadisnya, ada katanya. Cuman untung tidak jadi, hilang nomornya, hilang nomor kontaknya. Sebesar bisa dicari, cuma anaknya ada sama dia. Cuman saya pikir, kalau sempat nikah sama orang Maroko, jauh bedanya sih. Awak kalau bini wang ombio, bini kan wang ombio. Ayam sikur udah habis 3 hari deh lah. Coba berbini orang Maroko ayam sikur sekali makan tak habis awak lah. Itu kata Allah. Awak pertama diangkat pulang luar negeri, lalu lah dokter dengan golongan dan apa nomor golongan apa tiga apa no 3C apa nomor pangkat dan golongan ya, pangkat dan golongan 3C lektor. Sebegini nak urusnya ya berdosa sono ke semoga mereka maafkan. Jadi dapat gaji 1 juta anu matui 25.000 128,26 rupiah. Itu letoloknya ayam siku sekali makan dek beniro dengan semuanya itu bang. Biasa enggak? Ayam siku apa? Airnya tepat semua dan ayam tu. Yang kedua teringat oleh saya, kalau pas hari baik, bulan baik, Idul Fitri, Idul Adha. Bila pulang kampung bangnya, nengok ayah jomak. Dengan gaji sedetu bisa nabung aja. Bisa nabung.
Enggak. Sang cincin kau enggak pernah balik sejak nikah ini. Akhirnya untung lah. Akhirnya Allah takdirkan yang terbaik untuk kita, dapat ulang 10 payung. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali manggas motor amak jam itu langsung terjonguk. Murah meriah. Alhamdulillah. Kalau sampai lo jadi di Thailand lebih payah lah. Ya kodok makan tom yum. Tapi tujuan apanya jadi. Nah, jadi syukur-syukur akhirnya balik ke Mojolai, balik ke UTI, balik ke Kampar. Walaupun banyak pernak-perniknya di sini. Banyak dinamika yang harus dialami. Tapi memang ujian semakin berat biasanya akan cepat naik pangkat, naik kelas. Biarlah kita diuji terus. Makanya kalau kalian sering diuji dengan lapar, ketahuilah akan ada kenyang yang menanti. Kalau kalian sering diuji dengan rindu, akan ada cinta yang akan bersemi. Kalau kalian sering menderita, ada bahagia di sana yang akan kita nikmati. Jelas? Oleh sebab itu, pegang dua ini, ilmu yang diamalkan. Jadi anak saleh menjadi anak yang berharga bagi kedua orang tua. Tanpa mengajak orang, orang pun akan memberi doa untuk kita. Dan kita tak pernah lupa mendoakan orang tua. Dan orang tua berbahagialah karena anaknya dititipkan di tempat-tempat seperti ini. Pondok pesantren, ya kalau dulu ya di masa-masa kami dahulu saya itu pernah elok puangai, oya babiti, elok ganteng atau ancak itu masuk sekolah negeri. Kan iya Pak? Iyalah. Masuk sekolah negeri na elok puangai itu. Ati pun nan buak. Bantu buak lah sortir ampera. Atau ayah mak musikin atau bala le bingal. Tahu bingalnya? Lah 10 kali tak banyak lah. 10 kali masuk tak banyak. Itu orang masuk darunnya lah suai ini darun mati duduk ya Pak kan. Masuk pesantrennya lah dulu. Masya Allah tabarakallah. Yang contoh tadi itu masuk pesantren ya. Bisa khutbah sudah itu jadi buya. Noncak-oncak puangai tadi masuk sekolah. Tani mana gini, suap pidato no pandai gitu sebagian. Ternyata pondok itu luar biasa. Makanya wajarlah orang seperti Habibie. Kenal Pak Habibie? Jadi ikon orang cerdas Indonesia. Ini tidak dimungkiri. Memang orang hebat, orang cerdas. Tapi beliau ternyata menyesali juga. Andainya saya dulu waktu ini boleh dibalik lagi, saya akan masuk pondok pesantren, bukan masuk sekolah-sekolah yang saintis ini. Sebab ternyata ilmunya ulama lebih berharga daripada teknologinya para saintis. Bukan berarti sains tidak diperlukan, bukan berarti teknologi harus diabaikan, tapi tanpa ilmu agama kosong. Tapi ilmu agama walaupun tidak ngerti sains, dia berisi dan padat. Harapannya masuk surga lebih cepat. Oleh sebab itu jangan lupa kalian berada di tempat yang tepat, di umur yang tepat, munasabah yang tepat, dengan ustadz-ustadz yang tepat. Dan kita para guru ketahuilah ini adalah yang paling mahal dimiliki oleh anak-anak, oleh orang tuanya. Maka sebagaimana kita memelihara harta yang paling kita berharga, yang paling kita miliki, peliharalah mereka seperti itu, karena dia juga bagian dari kita. Sebab seorang ustadz yang baik kepada siswanya tak akan pernah terlupakan oleh siswanya. Sekalipun pernah dihukum oleh guru tersebut, dia tak akan lupa. Tetapi kalau kita tidak baik kepada anak-anak kita, tentu yang teringat gambar-gambar tak bagus juga. Tentu doanya akan berbeda. Oleh sebab itu mari kita ciptakan pondok ini menjadi lingkungan yang paling nyaman. Karena sesungguhnya lingkungan yang nyaman itu menimbulkan ketentraman, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang bertambah ilmu dan bertambah iman. Dan karena Ramadan tidak lama lagi, dan itu adalah musim panennya orang-orang beriman, bukan musim bertanam lagi, musim panennya kita.
Sebagaimana orang akan panen buah, bergembira, panen ikan, senang panen sawit, Masya Allah, gembira, harusnya kita juga dengan itu. Tapi gembira itu tidak bisa didapat kecuali orang yang punya satu, tauhid, dua, tidak ada beban-beban dalam hati yang menghimpit, semak-semak dendam kesumat, hasad dan dengki, dan penyakit hati yang lainnya. Sebab tak lama lagi di pertengahan bulan Sya'ban Allah akan memperhatikan kita, lalu diberikan semua kita ampunan supaya kita nyaman masuk Ramadan dan amal kita dapat garanti untuk diterima. Allah berikan ampunan semuanya, karena dosa itu hutang. Ketika kita masuk dalam keadaan berhutang, banyak pun panen sawit tapi hasil tidak sebanyak utang, tidak akan nyaman lah. Oleh sebab itu banyak pun hasil buah kita, ikan kita dapat hasil 70 juta, utang kan dibayar 7 juta, nyaman? Tidak nyaman. Maka Allah berikan pemutihan. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ala ibadi aw ala khalqih fayaghfiru likulli man fil ardi illa lirajulain musyrik wa musahin. Allah apabila datang malam pertengahan Sya'ban, maka dia memperhatikan hamba-hambanya, lalu diampuni seluruhnya kecuali dua, musyrik karena dosa syirik tak terampuni, yang kedua musahin yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Oleh sebab itu maka kita tanggalkan segala ego kita, kita tanggalkan segala nafsu kita untuk memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah, hindari yang paling tidak disukainya yaitu syirik, dan kita perbaiki hubungan horizontal antara sesama kita, hilangkan segala syak wa sangka, hasad dan dengki, dendam kesumat, iri dan sebagainya, sehingga dengan demikian hutang kita pun lunas, dan ketika panen benar-benar menikmati hasil, bukan memikirkan hutang-hutang lagi. Dan saya secara khusus, kata orang tua kita, 11 dengan kepala, memohon kepada siapapun yang pernah tersakiti, siapapun yang pernah tersinggung atau tersinggung, maka mohon maaf dengan sebenar-benarnya. Semoga di akhirat kita tidak lagi bermasalah. Wallahu waliyut taufiq wassadad wal hidayati wal inayah. Mohon maaf, sebenarnya masih asik sekali bersama antum, tapi kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda sudah paham, tanda-tanda pergerakan. Maka saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kalimat-kalimat ini menjadi saksi, baik bagi yang mengatakan maupun yang mendengarkan, di akhirat nanti menjadi yang meringankan dan memberatkan. Meringankan pertanyaan untuk kita dan memberatkan timbangan amal saleh kita. Tak satu pun kita, Allahumma la taj'al fina, Allahumma la taj'al fina mahruman, Allahumma la taj'al fina mahruman, Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa iman. Allahumma taqabbal حسناتنا وكفر عن سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.